Tahu oleh masyarakat Indonesia bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam yang juga berhutang, mereka dikenakan bunga yang rendah ya dibandingkan kita. Padahal namanya nilai kemampuan kita, bukan kemampuan bayar ya. Di dalam hal GDP dan segala macam kita paling besar. Seharusnya kita lebih kecil dari negara-negara Vietnam dan negara Filipina dan negara tetangga yang juga berhutang. Itu mereka berapa? Suku bunganya berapa? Mereka 4%. 4% ya. Tapi oleh Sri Mulyani ya, yang gemar berhutang itu membayar bunga lebih tinggi dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kita berapa? Kita dikenakan 6-8%. Ya. Ini saja sangat merugikan negara. Ya. Nah, merugikan keuangan negara seharusnya ada pidananya. Bayangkan kalau utang yang diterbitkan oleh Sri Mulyani pada saat ini dari mulai SBY sampai 3.000-4.000 triliun, kita bunganya tertinggi 2-4% dari tetangga, itu kerugian negara kita itu harusnya dipertanggungjawabkan. Ya. Dan seharusnya memperkaya ya, katakanlah negara penghutang itu juga diperkaya dengan bunga yang tinggi ya, itu merugikan kita, itu juga ada pidananya ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Jadi bukan sekadar utang yang besar sampai mencapai 7.000 triliun saja, tapi bunga yang besar itu juga merugikan negara ya. Itu benar-benar dosa yang dibuat oleh Sri Mulyani sebagai bendahara negara atau Menteri Keuangan. Tentang tulisan Pak Safri soal boikot bayar pajak, bagaimana ini? Saya tidak meminta boikot pajak, tapi saya meminta sesuatu yang bijak. Ya. Yang pertama, masyarakat harus menunda dulu ya pembayaran pajak, ya baik itu bulanan maupun tahunan yang sekarang jatuh temponya di bulan Maret sampai April ini, ya sampai dengan ada tindakan yang tegas dari pihak Kemenkeu, yaitu Menteri Mulyani, Sri Mulyani, atau saya singkat SMI. Nah, SMI dalam hal ini, ya, yang selama ini menganggap dengan bahwa departemennya paling bersih, ternyata dibukakan kotak Pandora oleh seorang anak, ya, yang bernama Mario, yang melakukan tindakan sadis dan kejam terhadap anak yang berusia ini, dan ternyata adalah anak dari petinggi pajak dengan kekayaannya yang juga luar biasa. Itu nggak disangka-sangka sama sekali, dan banyak, ada kejadian dan itu. Banyak rupanya. Nah, kedua, dosa Sri Mulyani yang selalu dia banggakan, ya SMI yang saya maksudkan ya, itu adalah merangkap jabatan. Dia dengan bangga menyatakan merangkap jabatan 30 rangkap, tapi dia seharusnya tahu, dan saya yakin tahu, ada undang-undang yang melarang rangkap jabatan tersebut. Dan anehnya ada 39 pejabat tinggi di Kemenkeu yang juga merangkap jabatan. Artinya itu juga atas sepengetahuan Sri Mulyani. Jadi saya menyatakan secara bijak masyarakat harus menunda pembayaran pajak, bukan memboikot. Memboikot tidak benar, tapi menunda ya, sampai dengan Sri Mulyani ya melakukan tindakan ya menurut saya adalah harakiri, yaitu mengundurkan diri dan juga memecat ya para pejabat yang dia biarkan untuk merangkap jabatan sehingga memperkaya diri ya, dan juga memperagakan ke masyarakat dengan lomba-lomba paling kaya ya. Dan itu merusak moral masyarakat. Karena apa? Masyarakat kita itu patuh dalam hal pajak. Ya. Tapi ternyata pelakunya dan juga menterinya ya tidak melakukan yang sebaliknya gitu. Nah, ya. Jadi saya menyatakan sekali lagi, tunda pembayaran pajak dari masyarakat. Betul. Sampai dengan tindakan itu. Dan perlu juga dicatat, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan dengan kesal ada 300 triliun ya dana yang tidak jelas di Kemenkeu, dan itu tanggung jawabnya juga harus tegas. Dan kalau dibiarkan, artinya juga yang namanya rusak itu udah kepala ikan, artinya Jokowi sebagai presiden pun juga ikut rusak.
Dan harus Presiden Jokowi kan sebelumnya pernah mengimbau atau menegaskan bahwa pejabat atau pembantu dia tidak boleh merangkap jabatan. Itu gimana implikasinya kalau sudah mengimbau? Ya artinya kan tidak selaras dari ucapannya dengan tindakan yang terjadi. Itu kalau demikian nanti kan munafik. Secara agama juga ada risikonya, ya kan? Nah, secara kenegaraan, ya kalau melanggar undang-undang ya dengan sengaja itu juga ada risikonya, itu impeachment, dimakzulkan oleh rakyat. Terima kasih Pak Safri. Terima kasih.